Karena daerah ini daerah tertinggal, maka kami menyiapkan diri yang satu sebagai orang yang akan mengurus dapur dengan baik, mengurus pekerjaan-pekerjaan yang hari ini diurus oleh gubernur, tapi yang satu ingin membawa propaganda hebat, membangun mindset dan arah pikir baik pemimpin NTT maupun masyarakat Nusa Tenggara Timur menuju masyarakat yang modern dan mengedepankan teknologi. Yang pertama, sebuah daerah bisa bangkit, negara bisa bangkit, organisasi bisa bangkit. Kalau satu syaratnya, sumber daya manusia yang cerdas. Kalau di NTT sumber daya manusianya, sekolahnya terbatas, guru yang ngajar terbatas, sertifikasi guru saja problem, bagaimana kita bermimpi lompatan yang luar biasa? Tidak mungkin. Kecerdasan sumber daya manusia itu terukur pada saat menyiapkan diri. Begitu lapangan pekerjaan dibuka, pastilah dari luar daerah akan mengisi tempat itu. Karena itu kita harus menyiapkan diri dengan baik. Sedikit-dikitnya 2.000 pemuda akan kita kirim per tahun ke luar negeri untuk belajar bahasa dunia dan belajar tentang skill, keterampilan yang dibutuhkan oleh provinsi ini. Nusa Tenggara Timur ini hanya untuk minum alkohol saja tidak layak kita pakai. Bayangkan Jepang yang minumannya terkenal dengan sake, itu dari beras, harga per botolnya 150 juta. Mengalahkan Skotlandia yang selama bertahun-tahun dan berabad-abad terkenal dengan minuman itu. Tapi kita minumannya minuman moke yang cenderung membuat perut sakit dan membawa kematian. Karena apa? Standarnya tidak baik. Minuman itu ada di sini, kita perlu belajar tentang itu. Itulah dunia pariwisata. Kita belajar juga tentang bagaimana membuat daging yang baik. Kita punya daging kalau makan, melotot-melotot mata kita. Karena saking keras daging itu. Sapi yang sudah lari dari Flores Timur sampai ke Manggarai baru kita potong. Itu sapi pelari. Kita harus membuat sapi yang enak, daging sapi yang enak dimakan. Itu harus sekolah. Bukan semua sekolah harus jadi insinyur, jadi sarjana hukum, tapi tidak ada yang keterampilan untuk mengisi kekosongan yang saat ini ada di Nusa Tenggara Timur. Kita pasang tehel aja, keramik aja tidak ada. Apa ada pasang keramik di sini bisa? Bisa pasang keramik yang indah, yang bagus? Nah, tidak ada, karena skill itu tidak ada di NTT. Jadi kalau kita mau bangun hotel, 1000 hotel di NTT, maka yang kerja pasti bukan orang NTT. Rantai pasok, rantai nilainya selalu dari luar. Itu yang saya katakan, kita harus menyiapkan dengan baik. Bicara tentang pertanian untuk mendukung pasokan pada kebutuhan-kebutuhan yang ada. Pupuknya telah datang, benihnya terbatas. Ini yang harus kita rapikan. Karena itu, kecerdasan sumber daya manusia itulah syarat mutlak daerah ini ataupun negara ini bangkit. Yang kedua, ketamakan dari pemimpinnya. Rendahnya ketamakan pemimpin NTT harus rendah. Jangan jadi gubernur, bupati, kekayaannya bertambah luar biasa, tetapi rakyatnya miskin, melarat, makan pun tidak mampu. Hari ini kita berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan mencalonkan diri saja menjadi gubernur, tapi saya dengan Yosef Naisoy ingin nanti mati ditangisi oleh 5 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Karena kami ingin mendedikasikan hidup kami. Hidup kami ingin dedikasikan. Supaya nanti begitu kami tidak ada, orang akan mengingat manusia-manusia yang berbudi luhur, berkarya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bukan orang-orangnya meninggalkan masyarakat yang lagi miskin, melarat dalam kebodohannya. Itu tidak lagi. Kita selalu dianggap provinsi yang bodoh. Itu bukan kata saya, Menteri Pendidikan menyatakan itu. Kita juga disebut provinsi termiskin
Tapi semuanya tidak pernah terganggu. Tidak ada yang protes terhadap itu untuk bekerja dengan baik. Kita juga disebut provinsi terkorup kelima, tetapi semuanya tenang-tenang saja. Bayangkan kalau istrinya yang disebut, pasti dia marah. Kemarahan dia terhadap bagaimana istrinya terganggu. Pride istrinya ditaruh di atas pride masyarakat desa yang makan pun susah, minum pun susah, tinggal dalam kegelapan. Menurut saya pemimpin yang tidak punya hati seperti itu tidak layak ada di Nusa Tenggara Timur. Kita membutuhkan bukan saja pemimpin cerdas, tetapi hati yang melayani dengan cinta kasih. Hati yang peduli terhadap orang-orang susah di desa-desa. Hati yang melihat orang yang tidak sempat makan untuk dia bagikan seluruh kemampuannya untuk kepentingan itu. Saya sangat terganggu. Setiap saat kita bicara tentang busung lapar di Nusa Tenggara Timur. Negara-negara lain sudah terbang jauh menuju ke bulan. Kita masih tertarik untuk rubus dan masak air untuk minum. Tidak layak lagi NTT harus masak air. Tidak layak. Kenapa? Mesin untuk minum itu cuma $6.000. $6.000 kalau dikali dengan 3.000 desa di NTT, 3.000 sekian. Maksimal 300 miliar, cuma 300 miliar. Masa dalam 5 tahun tidak selesai? 300 miliar kecil untuk masyarakat NTT. Kita harus minum tanpa rebus air lagi. Dan tidak harus minum untuk beli aqua bagi masyarakat desa. Dia langsung minum dari tempatnya. Dan dia tunjukkan apabila turis-turis datang ke desa-desa minta minum, putar saja di keran itu. Kami punya standar seperti Anda di Eropa sana. Itu harus kita buat di Nusa Tenggara Timur ini. Kita tunjukkan bahwa kita manusia modern, bukan manusia primitif. Pakaiannya modern, otaknya primitif. Pakaiannya modern, hatinya primitif. Itulah yang kita temukan pemimpin kita hari ini. Mereka primitif. Karena itu kita tidak pernah bangkit dari modern. Kita tidak pernah bangkit dengan seluruh teknologi yang menjadi alat ukur peradaban manusia hari ini. Karena itu hari ini dari tempat ini saya dengan kakak Hose Naisoi datang untuk menjadi gubernur. Bukan kebanggaan kami, tapi alat kekuasaan itu untuk kami pakai dalam melayani masyarakat NTT. Gubernur itu tidak terhormat bagi saya pribadi. Saya katakan lagi, gubernur itu tidak terhormat bagi saya pribadi. Tetapi otoritas itu saya perlukan dalam melayani masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kekuasaan itu seperti pisau, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pisau itu kalau jatuh di ibu rumah tangga, maka dia akan memotong bawang, sayur, daging, dan ikan agar kita bisa makan. Kalau pisau itu di tangan seorang dokter, dia akan membedah agar penyakit orang itu bisa disembuhkan. Tapi kalau pisau itu jatuh ke para perampok, penjahat, maka akan dipakai untuk merampok hak rakyat, merampok hak orang untuk kepentingan pribadi mereka. Karena itu hari ini pisau kekuasaan itu ada di tangan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kekuasaan pisau itu ada di situ. Berikanlah tepat kepada orang yang berguna, bukan kepada penjahat perampok yang merampok kekayaan ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Saya selalu terganggu melihat orang yang selesai. Dan saya yakin Bung Ansarera mempunyai mimpi besar. Karena itu Bung Ansarera pasti terpilih lagi. Pasti terpilih lagi. Karena punya mimpi itu dan bangun dengan baik. Pemimpin itu, dia hidupnya dalam cinta kasih dan keberanian. Dia mencintai rakyatnya. Dan juga berani berhadapan dengan siapapun mengganggu rakyatnya. Kalau pemimpin NTT penakut, tidak bisa jadi. Mau ke Jakarta bicara dengan menteri dan presiden tidak sanggup. Tidak pernah mampu bicara dengan presiden luar negeri. Kita bertetangga, saya katakan, ke depan provinsi ini bukan bersaing dengan provinsi-provinsi lain. Tidak boleh. Kalau kelas Victor Lesperat turun di NTT,
maka kelasnya bukan bersaing dengan gubernur di sebelah, dia harus bersaing dengan pemerintahan di sebelah itu, republik yang ada di sana, Timor Leste, Australia, New Zealand, Fiji, Vanuatu, Tonga. Itu yang akan kita lawan mereka. Kalau di sebelah enteng saya, kalau pimpin NTT, saya tidak ke Bali, saya juga tidak anggap nama Jawa itu. Saya melihat ke depan, saya ingin bersaing ketat dengan Australia. Australia harus mencatat bahwa kami berdiri adalah pemimpin yang luar biasa untuk mengajak mereka menjadi setara dengan mereka. Itulah kenapa hari ini kami ada di sini. Kami datang bukan untuk pakai soke-soke yang taruh di sini untuk bangga. Itu bukan kebanggaan kami lagi. Kami sudah lewat itu. Kami sudah lewat dengan atribut-atribut itu. Tanda-tanda kehormatan itu sudah kami lewat. Itu bukan lagi kebanggaan dan cita-cita kami. Saya katakan sekali lagi, hanya untuk harta. Seluruh harta saya hilang untuk NTT, saya rela. Termasuk kalau nyawa saya diambil untuk masyarakat NTT bangkit, saya kasih nyawa saya untuk itu. Itu adalah komitmen saya di hadapan Bapak Ibu semua dan di hadapan Tuhan yang memahami tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Karena itu Bapak Ibu semua, mari nyalakan lilin kebangkitan itu. Mulai tanggal 26 malam, kalau Bapak Ibu sepakat dengan sebuah kebangkitan besar Nusa Tenggara Timur, bakar lilin di setiap rumah. Tanda sebuah gerakan hebat, bangkitnya Nusa Tenggara Timur menuju kesejahteraan untuk bersaing, menempatkan diri masyarakatnya sejajar dengan bangsa-bangsa lain, bukan provinsi-provinsi lain. Kita sejajar dengan bangsa-bangsa yang menjadi tetangga kita. Itulah mimpi besar kita. Dan oleh karenanya, yang ketiga, apakah setelah sumber daya manusia yang cerdas, tidak korup pemimpinnya, maka yang ketiga yang tadi Kakak Jose jelaskan, kita mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Luar biasa. Tahu kenapa? Seorang backpackers, hidupnya semua dari belakang sini, membuat Nihiwatu. Tahu Nihiwatu? Sebuah resort yang 2 kali berturut-turut menjadi resort terbaik internasional. Dalam 8 tahun dia bangun dengan hanya $500.000. Kalau kita konversi ke rupiah sekitar 500.000 itu sekitar 6 miliaran. Tetapi hari ini, setelah 8 tahun dia membangun, dia jual dengan $50 juta. Dan harga itu sebanding dengan, kalau di kurs ke rupiah, sejajar dengan 600 miliar. Sayang sekali, bangsa lain ambil tempat kita dan jual. Kita jadi penonton. Kenapa? Karena kita belum sadar. Kalaupun sadar tidak kritis. Kesadaran kritis kita belum mengganggu kita untuk mengambil kepemimpinan itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kita harus siap itu. Teman-teman, adik-adik yang sekolah, jangan semua sekolah ekonomi, jangan semua sekolah pertanian, tapi sekolah juga pariwisata, sekolah juga cara membuat ikan yang enak. Saya bersama Kakak Jose akan mengirim kalian 1 tahun 2.000 orang, 5 tahun 10.000 orang akan belajar di Rusia, belajar di Inggris, belajar di Prancis, belajar di China, belajar di Arab, belajar di Amerika, belajar di Jepang, pulang kembali, bisa bahasa dunia, tempatkan mereka di kampung-kampung, di desa-desa, menjadi alat penggerak utama untuk bangkitkan seluruh gerakan yang kita mau. Itulah mimpi besar kita.